Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam mata kuliah irigasi dan bangunan air yang kedua. Melanjutkan yang kemarin, kita masuk ke minggu ketiga, materi minggu ketiga atau pertemuan 3, yaitu perencanaan saluran irigasi. Mungkin bisa kita langsung masuk pembahasan inti. Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana perencanaan saluran irigasi ya. Jadi nanti akan dikenal seperti apa saja bangunannya, kemudian apa saja jenis salurannya, dan nanti ada desainnya bagaimana. Oke, langsung saja kita mulai. Nanti absensi bisa dilakukan di kolom di bawah seperti biasa. Ya. Perencanaan saluran irigasi. Jadi prinsipnya, yang pertama kita harus mengenal prinsip teknik irigasi. Jadi ada pemisah ya. Nah, jaringan ada dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan saluran pembawa dan yang kedua ada jaringan saluran pembuang. Nah, jaringan saluran pembawa sendiri itu tugasnya akan mengalirkan air dari sumber air sampai ke lahan sawah. Nah, adapun kalau saluran pembuang itu adalah mengalirkan kelebihan air dari sawah ke selokan pembuang atau sungai yang selanjutnya berakhir di laut. Nah, seperti itu kira-kira pengertian yang perlu diketahui ya. Jadi ada saluran pembawa dan ada saluran pembuang. Kemudian selanjutnya, nah yang kedua yang perlu diketahui ada prinsip penataan sistem saluran ya. Jadi saluran irigasi itu yang perlu diingat harus satu, lebih tinggi dari lahan yang akan dialiri dan upayakan dapat menjangkau area sawah seluas-luasnya ya. Ini otomatis sesuai dengan prinsip air, dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Untuk itu, saluran irigasi sendiri dia tempatnya harus lebih tinggi daripada sawahnya agar mampu menjangkau area sawah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita ketahui juga bahwa topografi ya. Topografi di sawah itu dia akan berbeda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, nanti saat teman-teman di sini mendesain saluran irigasi, pastikan saluran irigasi itu letaknya lebih tinggi atau mungkin diambil berapa persen dia lebih tinggi dari jangkauan sawah-sawahnya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian diupayakan sependek mungkin. Hal ini akan mencegah kekurangan tekanan atau energi air dan biaya pembangunan. Nah, kemudian perlu diingat juga harus diupayakan sependek mungkin. Nah, yang pertama tentu untuk menghemat, kemudian yang kedua mengurangi tekanan atau energi airnya. Saat dia salurannya panjang, dan otomatis dia akan memerlukan ketinggian beda tinggi yang lebih panjang karena kan untuk agar tetap mengalir. Nah, di situ ada energi yang terbuang juga, ada tekanan air. Nah, kita saat mendesain harus menghindari hal tersebut. Jadi diupayakan saluran itu diambil alternatif paling pendek. Kemudian yang kedua, saat saluran tersier itu saat membuat saluran tersier harus mampu. Yang pertama, mengalirkan air ke petak-petak tersier sehingga dapat menggenangi persawahan tersebut. Nah, saluran irigasi kan dia akan mengaliri petak sawah. Tentu kita harus memastikan bahwa salurannya dibangun itu mampu menggenangi persawahannya. Kemudian saluran pembuang harus mampu menampung dan menyalurkan kelebihan air dari petak persawahan dengan lancar termasuk air hujan. Jadi ada genangan-genangan tertentu, ada tinggi genangan tertentu yang harus ada di satu petak sawah, di suatu kawasan petak sawah. Nah, air di situ itu kelebihan air itu tidak baik, kekurangan air tidak baik. Saat kekurangan kita mengatasinya dengan saluran membuka atau pintu saluran irigasi, tetapi saat dia kelebihan air, mungkin saat ada musim hujan, jadi di situ ada air irigasi, ada juga air hujan. Nah, tugasnya ada saluran pembuang. Di situ dia harus membuang kelebihan air sampai batas minimum padi itu harus tergenangi berapa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di sini ada bangunan dan fungsi dalam sistem saluran.
Nah, bangunannya dibagi menjadi yang pertama ada bangunan utama, kemudian ada jaringan irigasi. Bangunan utama sendiri dan bangunan jaringan irigasi bisa kita lihat di layar di sini ya. Jadi irigasi itu dibentuk dengan cara kita membendung suatu sumber air, membendung untuk menaikkan elevasi air. Dengan elevasi air meningkat, dia akan mampu turun ke bawah sampai membawa energi tertentu dan tekanan tertentu sampai dia bisa disebarkan ke saluran irigasi. Nah, kita membendung suatu, biasanya ada waduk, bendungan atau yang lain sebagainya itu dibendung, airnya akan elevasinya meningkat. Setelah air meningkat, kita akan sebar itu ke saluran yang pertama, yaitu saluran primer ya, saluran primer. Bisa kita lihat di sini warnanya merah. Jadi ini adalah saluran utamanya. Nah, sebelum masuk ke saluran utama, di sini ada yang namanya intake. Intake-nya ini bisa bisa sungai atau sesuatu yang dibendung kemudian dialirkan. Nah, di sini ada bangunan intake-nya. Kemudian dimasukkanlah ke yang namanya saluran primer. Nah, kemudian bangunan sadap di setiap saluran itu ada bangunan sadap. Nah, nanti ada pintunya. Disinilah yang kita mau tentukan dibuka atau ditutup. Nanti tergantung genangan air di sawahnya atau bagaimana musim hujan di sana atau di bendungan kondisinya seperti apa. Nah, nanti misalkan di bendungan itu airnya sudah tinggi, nah kita buka di pintu sadap masing-masing saluran agar airan itu bisa mengalir ke setiap petak sawah. Nah, kemudian setelah saluran primer ada yang kuning ini namanya saluran sekunder. Nah, kuning ini nanti juga ada bangunan sadapnya, dia berfungsi untuk membuka saluran air apakah mau dialirkan atau tidak. Nah, itu tergantung nanti kondisi sawah, kondisi musim hujan dan lain sebagainya. Kemudian setelah bangunan saluran sekunder ada yang namanya saluran tersier, di mana dia membagi air ke petak sawah. Di sini ada petak sawah, petak sawah, petak sawah. Nah, tugasnya adalah saluran tersier tadi. Nah, seperti itu layout sederhananya saluran irigasi. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk merencanakan salurannya. Oke. Saat kita ingin merencanakan suatu saluran irigasi, misalkan kita ada data sawah beberapa hektar yang nanti akan dilayani oleh suatu sungai dan saluran irigasi. Kita punya data sungai melintang, memanjang seperti ini. Nah, kemudian kita tetapkan yang akan dibendung adalah daerah sini, yang akan dibendung airnya itu daerah sini. Kemudian yang berikutnya trase. Apa itu trase? Trase itu saluran alternatif sebelum itu fix dibuat. Jadi saluran yang direncanakan. Nah, yang pertama langkahnya adalah penarikan trase saluran. Di mana dalam membuatnya diusahakan satu dalam perencanaan saluran diperlukan peta topografi skala 1:25.000 dan 1:50.000. Kemungkinan medan harus tergambar dengan jelas. Kemudian, menentukan elevasi muka air saluran. Berikutnya, muka air rencana sama atau di bawah elevasi tanah. Hal ini untuk menghindari pencurian air atau penyedotan liar untuk menghemat biaya. Yang berikutnya, elevasi muka air harus cukup tinggi agar dapat mengaliri sawah-sawah yang paling tinggi pada petak tersier. Penjelasannya seperti itu ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama ada yang kita butuhkan untuk membuat trase itu peta topografi di skala 1:25. Biasanya kalau kita membuat trase itu kita pakai peta. Kita petakan pakai pensil terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau misalkan itu sudah full, sudah bisa tercakupi semua, kita masukkan ke dalam design planning. Sedikit sudah mulai difikskan mana kira-kira trase yang akan kita ambil seperti itu. Nah,
Yang berikutnya, bagaimana kita setelah kita buat trase, kita menentukan letak bangunan sadap. Jadi kita menentukan titik-titik nanti yang akan dicabangkan. Seperti ini ya. Jadi kita akan menentukan titik-titiknya. Oh, kita akan cabang di sini. Ini akan membagi ke sini dan ke sini. Nah, kita tentukan bangunan sadapnya. Setelah titik ini, kita tentukan, oh ini akan menyadap ke sini dan meluruskan ke sini dan membawa ke sini. Nah, itu adalah menentukan sadap, menentukan saluran bangunan sadap. Nah, bagaimana caranya? Batas-batas peta tersier dilakukan berdasarkan peta topografi skala 1:5000 dengan luas rata-rata 50 sampai 100 hektar. Kemudian ditentukan lokasi bangunan sadap sedemikian rupa sehingga mampu mengaliri peta tersier. Ketinggian muka air di bangunan sadap. Nah, selain kita menentukan letak sadap, kita juga harus menentukan berapa ketinggian air di bagian bangunan sadap itu. Nah, tinggi muka air di bangunan sadap tersier pada saluran primer atau sekunder dapat dihitung dengan persamaan ini. Jadi dihitung dengan persamaan P sama dengan A tambah A kecil, B kecil, C kecil, D, E, F, G, plus delta H plus Z. Sebenarnya ini persamaan yang mudah ya, di mana elevasi muka air di bangunan saluran primer dan sekunder itu sama dengan elevasi lahan sawahnya. Misal kita mau menghitung di pintu sadap di sini. Nah, elevasi sawah di kiri kanan di bangunan ini berapa? Kita sebut itu sebagai elevasi lahan sawah A. Kemudian lapisan genangan air di sawah tersebut biasanya kita pakai 10 cm. Kemudian kehilangan tinggi air dipakai 5 meter. Kehilangan tinggi energi di bagi kuarter 5 cm. Kemudian kehilangan tinggi energi selama pengaliran di air irigasi. Nah, ini nanti tergantung bagaimana kira-kira selama pengairan itu energinya yang terbuang berapa. Kemudian kehilangan tinggi energi dibagi nanti diketahui berapa juga. Kemudian kehilangan tinggi energi digorong-gorong, kehilangan tinggi energi di bangunan sadap berapa, variasi tinggi muka air delta H. Kemudian Z adalah kehilangan energi tinggi energi di bangunan tersier lainnya. Nah, nanti itu semua dihitung, nanti dapatlah nilai P-nya. Seperti itu. Nah, ini ada suatu ilustrasi ya, ketinggian air ya. Jadi saat di saluran-saluran ini air itu yang pertama dia ada 14. Ada bukan air ya, ini elevasi ya. Jadi maaf. Jadi ini ada elevasi ketinggian sawah. Sawah itu kan dia juga akan semakin menurun ya, tergantung nanti topografinya bagaimana. Kita saat membuat saluran itu usahakan dia mengikuti topografi yang menurun. Jadi dia akan air akan tetap bergerak dan akan menghemat juga. Nah, menentukan kemiringan saluran di lapangan. Kemiringan saluran mengikuti kemiringan medan pada peta topografi atau kontur. Cara terbaik adalah memplot elevasi pada titik potong trase saluran dengan garis kontur. Ya, seperti itu. Jadi saat kita sudah punya trase, kita menentukan bangunan sadapnya di sini. Kita punya data elevasi potongan saluran seperti ini. Kita plotkan seperti ini. Kemudian kita hitung kemiringan medannya. Kemiringan medan itu ini ya. Kira-kira ini kemiringan medannya berapa. Nah, itu dapat dirumuskan dengan persamaan ini. 0 sama dengan RWLU minus RWLD minus AH0 per L. Di mana keterangannya bisa kita lihat bahwa yang RWLU itu tinggi muka air yang diperlukan pada bangunan sadap di hulunya. Kemudian RWLD itu di hilirnya. Kemudian delta H adalah jumlah perkiraan kehilangan tinggi pada bangunan dan saluran. Nah, L-nya itu panjang ruas. Jadi misalkan kita pakai potongan seperti ini. Nah, kita lihat tinggi muka air yang diperlukan pada bangunan sadap. Jadi tinggi air di sini itu kira-kira yang diperlukan berapa? Di sini yang di hulu dan di hilirnya kira-kira tinggi air yang diperlukan berapa? Dihitung juga tinggi airnya. Kemudian delta H, perkiraan kehilangan tinggi bangunan, misalkan kita pakai 5 cm, kita masukkan. Nah, panjang ruas di sini, panjang ruas berarti dari sini sampai di sini. Kita bisa lihat di sini dia 25. Nah, itu tadi kira-kira cara menghitungnya seperti itu. Oke, yang berikutnya. Tadi untuk menghitung kemiringan.
Tapi kemiringan sendiri itu nanti akan menyesuaikan ya, tergantung topografinya, tergantung dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh daerah irigasi M yang terdiri dari 7 petak tersier dengan skema seperti gambar di bawah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia mengalir dari sini dibawa ke saluran ini. Di pintu sadap pertama ada B1, kemudian B2 yang membagi ke sini dan ke sini. Kemudian ada B3 yang membagi ke 4, B4 ke petak 4 dan petak 5. B5 sendiri nanti akan ke petak 6 dan petak 7. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini kita bisa tahu bahwa ini saluran primer, yang membagi saluran primer itu disebut saluran sekunder, yang membagi saluran sekunder ke peta itu saluran tersier, seperti itu. Nah, kemudian misalkan ada data seperti ini, nanti teman-teman di sini juga harus paham ya, bagaimana cara menghitungnya. Untuk masa tanam pada musim kemarau pada periode 1, direncanakan budidaya sebagai berikut. Nah, di petak 1, petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan masing-masing luasan seperti ini ditampilkan. Kita tampilkan berapa luasannya. Oke, luasannya totalnya itu ini, dan ini. Di mana luasan total ini diketahui dari jenis tanamnya. Ternyata yang digunakan padi itu dia 23 hektar, tebu sekian hektar, palawija sekian hektar. Kita totalkan, kemudian kita masukkan data teknis ke dalam peta saluran irigasi seperti ini. Nanti teman-teman juga harus familiar dengan notasi seperti ini. Bentar ya. Bentar, saya izin dulu. Oke, balik lagi ke penjelasan kita. Balik lagi ke penjelasan kita. Jadi setelah kita punya ini tadi data peta-peta yang diplotkan tadi, kita tetapkan dulu bahwa kebutuhan di tanaman padi itu, kebutuhan air di tanaman padi itu ditetapkan dia 1 liter per detik per hektar. Kemudian di tanaman tebu ditetapkan juga ya bahwa kebutuhan airnya itu 0,5 liter per detik per hektar. Palawija juga demikian, dia ditetapkan 0,25 liter per detik per hektar. Kehilangan air di jaringan primer dan sekunder biasanya kita pakai 15% dan di jaringan tersier 25%. Nah, debit yang tersedia di bendung adalah 406 liter per detik. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita hitung per petak ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, caranya nanti tinggal diikuti. Nanti tinggal diikuti ya, 35%. Nah, karena kan
Nah, kita harus lihat juga ya, bahwa sebelum ke peta itu dia melalui saluran tersier. Jadi di sini ada, kita hitung kehilangan airnya dulu. Jadi kehilangan airnya di kebutuhan air di pintu tersier, karena pintunya tersier ya. Kita hitung dulu kehilangan airnya, di mana dia dapat dihitung dengan persamaan seperti ini, 100% dibagi 100 dikurangi persentase kehilangan air. Dia pakai di sini 25%, dimasukkanlah 25% di sini. Kemudian dikalikan dengan peta 1. Peta 1 itu peta 1 di sini dia pakai, sebentar saya lihat dulu. Dia padi dulu ya. Dia menghitungnya padi. Dia menghitungnya padi, mungkin saya kasih warna yang berbeda ya, nanti biar teman-teman di sini paham dapatnya dari mana. Kita bicara padi, di sini padi itu dia ada 28. Nah, di sini ada juga angka 28. Nah, dikalikan dengan 1. Apa itu 1? 1 karena dia bicaranya dia 1 liter per detik per HA untuk tanaman padi sendiri. Nah, kemudian untuk berikutnya bicara tebu. Bicara tebu, kita pakai warna yang berbeda. Tebu dimasukkan ke sini, tebu dikali kebutuhan airnya. Tebu dikali kebutuhan airnya. Tebu itu di sini 0,5 kebutuhan airnya. Nah, ya 25, 0,5. Kemudian ada setelah tebu ada tanaman apa lagi di peta 1? Di peta 1 ternyata ada palawija 0,25, ada 18. Nanti 18 dikalikan dengan 0,25. 18 dikalikan 0,25. Nah, kemudian dikalikan dengan tadi total kehilangan air. Ternyata kehilangan airnya itu 25%. Nah, makanya 100 per 100 per 25. Berarti kan 100 per 75. Kehilangan airnya kan sekitar itu, dikalikan dengan kebutuhan airnya. Jadi air yang dibutuhkan di pintu tersier yang pertama itu ada ini 48,67 liter per detik. Nah, itu dihitung juga sampai ke peta nomor 7. Nah, ternyata kebutuhan pintu air di pintu tersier sendiri adalah 408,35 liter per detik. Nah, setelah kita dapat di pintu tersier, kita hitung di pintu sekunder. Kehilangan air di pintu primer dan sekunder dulu. Caranya mudah, kita sudah dapat data di pintu tersier, kemudian kita lihat kehilangan di primer dan sekunder 15%. Berarti kita tinggal masukkan persamaan di sini. 0,15 dari 15%. 15% didapatkan data dari sini tadi. 15%. Dimasukkan di sini. Kali angka ini 408 dapat dari sini. Nah, setelah itu sama dengan kehilangan air di saluran primer itu ada 61,25 ternyata dia hilang. Jadi kebutuhan air di bendung dia harus kebutuhan air ditambah berapa banyak kehilangan airnya. Jadi supaya air yang dimasukkan itu jumlahnya tetap seperti ini. Tapi ternyata ada kehilangan air 61,25 liter per detik. Maka di kebutuhan air di atas di bendung harus 408,35 ditambah tadi kehilangan airnya. Karena kan dalam pengairannya dia kehilangan 61,25. Sehingga kita harus menyediakan air itu 469,6 liter per detik supaya di pintu tersier itu dia nilainya seperti ini. Seperti itu logikanya. Nah, kemudian ada juga faktor keamanan air. Di situ kan faktor keamanan air dihitung dengan persamaan 406
karena debit air tersedia di bendung itu kan 406. Saya beri warna kuning ya di sini 406. Kemudian dimasukkan di faktor keamanan air 406 dibagi dengan kebutuhan air di bendung, dapatlah 0,86. Nah, agar pembagian air adil, tiap petak dikalikan dengan angka keamanan tersebut supaya nanti itu air itu kan ada yang kehilangan di kanan kiri, diambil orang atau diambil di sawah lain. Nah, itu harus ada angka aman. Nah, angka aman yang dipakai, kita pakainya 0,85. Makanya setiap petak dikalikan dengan angka aman tersebut supaya yang namanya itu kan persediaan ya. Jadi kita menjaga-jaga angka aman itu seperti itu. Nah, debit key atau key yang diperlukan di pintu pengambil sendiri atau dirumuskan dengan QD adalah QF per 1 minus L. Nah, QD sendiri kebutuhan air di bangunan pengambil, QF sendiri kebutuhan air di sawah, L persentase kehilangan air. Nah, di pintu B2, misalkan kita bicara di pintu B2. B2 kan di sini. B2 di sini berarti kan dia sebelum ke B2 ada B1. Ada juga B5. Nah, pintu B2 sendiri kita harus tahu bahwa di pintu B2 itu dihitung dengan seperti ini debitnya. Debit yang dibutuhkan 100 dibagi 100 di minus 15%. Karena kan tadi kita tahu bahwa yang di sekunder ini kan 15%. Masukkan di situ 15% dikali faktor keamanannya 0,86 ditambah luas irigasinya yang B2. Luas irigasi B2 itu kan B2. Kita lihat angkanya yang B2 389160. 389160 karena kan B2 kan dia letaknya di sini ada peta 6, ada peta 7, ada peta 2 ya. B2 kan ada peta. Ya pakainya 389160. 389160. 389160. Nah, di bangunan B2 kan ada bangunan B2 sendiri kan ada 1, 2, dan 3. Kalau misalkan B1 ya berarti cuma ini petanya. Kalau di B2 berarti ada 389160. Nanti kalau peta B3 ada 83. Kalau peta kalau bangunan sadar B4 nanti ada peta 4 dan peta 5 seperti itu. Jadi makanya angkanya di sini ada 38 ditambah 91 ditambah 60 dikali dengan angka amannya tadi. Maka kebutuhan debit yang ada di pintu B2 itu sama dengan 191,22 liter per detik. Hal demikian dilakukan juga di pintu B4. Kita lihat gambarnya. B4 itu dia melayani siapa? B4 yang melayani peta 4 dan peta 5, di mana 72 dan 57. Kita lihat di hitungannya, ada 72 dan 57. Nah, perhitungannya seperti itu, nanti dapat diketahui bahwa di pintu B4 itu dia debit yang dibutuhkan adalah 130,52 liter per detik. Nah, seperti itu perhitungannya. Oke, kita lanjut, ada satu contoh. Nah, tentukan dimensi saluran kuarter B2 yang melayani area 104 hektar. Jika kebutuhan air 1,4 liter per detik per hektar, kemiringannya adalah 0,002. Nah, rumusnya kita bisa lihat rumus Strickler ya, dari gambarnya. Ini ada W, ini ada H. W itu sampai di muka sini. Nah, saluran irigasi. N, ada B, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Hitung persamanya menggunakan rumus seperti yang dapat kita lihat di layar. Nah, maka bagaimana kita menghitungnya? Penghitungan dapat dilakukan dengan kebutuhan air, yaitu 10,4 dikali 1,4. 10,4 yaitu dimensi saluran kuarter yang melayani area, berarti kan area yang dilayani, dikali dengan kebutuhan air.
seperti ini ya, nanti dia dapat, kalau lihat dari satuannya kan hektar, ini ada liter per detik per hektar, berarti nanti liter per detik harusnya. Dapatlah debitnya liter per detik, betul, 16, ini. Nah, B diambil 0,3 meter, tinggi saluran basahnya juga 0,14 meter, tinggi jagaan W. Kemiringan talut salurannya itu. Nah, nanti bisa dihitung dengan persamaan yang tadi. Kemudian, strategi pengendalian saluran distribusi. Bagaimana strategi kita untuk mengendalikan saluran distribusi? Ya, tujuannya untuk meningkatkan pengendaliannya, memperbaiki ketidakefisiensi saluran, kemudian mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman, kemudian mencapai skala ekonomis saluran. Seperti itu. Jadi, distribusi saluran itu kita harus pantau, kita harus membuat skalanya. Mana yang akan kita lakukan distribusi yang pertama, mana yang kita prioritaskan, mana yang kita jaga distribusinya itu tetap berjalan, mana yang lebih ekonomis, mana yang lebih efisien, mana yang tidak mengeluarkan kehilangan air yang berlebih, kita minimalkan. Seperti itu pengendalian saluran distribusi. Jadi yang dikendalikan adalah distribusi airnya. Seperti itu yang bisa sampaikan hari ini. Mungkin bila ada pertanyaan bisa langsung komen atau tanyakan di grup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.